Jadi kita kembali lagi kesepakatan kita. Kalau untuk yang namanya budaya positif, kesepakatan kita. Kalau yang budaya positif itu memang ada budaya ada di anak kita. Kesepakatan kita ada nggak kita nantinya? Jadi itu membuat pembelajaran kita semangat. Nah, saya merasa semangat, merasa tidak di tidak ada yang saksi. Ya, jadi kalau yang namanya aturan, aturan yang jelas lah. Aturan itu pasti aturan dimanapun harus ada aturan. Nanti kamu kalau yang sudah lulus kerja langsung, nah itu pun ada aturan memaksa, maka ada konsekuensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan ini kita semua ini dan pada kesempatan ini juga kami pribadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir dari kegiatan saya sebagai calon guru daerah, di mana di sini saya pribadi ingin menyampaikan mengenai sosialisasi mungkin mengenai budaya positifnya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, dan kita bisa bersilaturahmi pada kegiatan hari ini juga. Yang ketiga, selalu kita mengucapkan juga salawat dan salam kepada yang kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir hayat. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai seminar budaya positif, yang mana seminar yang ingin saya sampaikan di sini berdasarkan dari apa yang saya terima dan dapatkan ilmunya di calon guru penggerak ini, dan yang mana saya di sini kebetulan masuk dalam angkatan ke-7. Nah, di angkatan ke-7 ini kami sudah memasuki modul itu 1.4. Jadi kalau tidak salah itu ada 3 modul yang harus kami selesaikan. Di sini saya artinya ingin kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu, terutama kita kerja di sini dengan budaya namanya kumpul di sini walaupun di luar daripada mereka, tapi kita sama-sama untuk kolaborasi, berbagi dan juga sharing. Di mana seminar budaya positif ini mungkin kita sering mendengar budaya positif, terutama kita di sekolah. Artinya yang budaya itu artinya sudah menjadi tradisi kebiasaan, ya, jadi kebiasaan sudah yang kita lakukan. Yang selalu kita di sekolah ini sudah menjadi kebiasaan tradisi, ya, artinya sudah lama lah itu langsung. Yang mungkin kita sudah jalankan sudah beberapa tahun yang lalu mengenai budaya positif ini, apalagi Bapak ini sebagai Bapak Siswaan yang mungkin dia lebih kepada apa namanya siswa, anak untuk siswa, di mana budaya positif ini bisa masing-masing kita menerapkannya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, kita teruskan kembali Ibu. Di sini kita di sekolah kita di SMK Negeri 3 ini sudah melakukan kebiasaan artinya budaya positif ini, dan juga kita sudah menerapkannya, ya Pak, ya, yang 5S itu, ya Pak, ya. Apa itu Bu? 5S Bu? 5S. Jadi kita di sekolah sini, terima kasih Bu Halimah. Ya, jadi di sekolah ini sudah menerapkan yang namanya 5S, ya Bapak
seperti misalkan kita kalau melihat anak-anak itu kan dia pada saat makan ada sampah mungkin bekas plastik atau apanya kita pasti menegur ya kan taruh tempat sampah itu merupakan budaya positif juga. Kita masih mengingatkan saya pribadi juga di kelas itu bila ada anak-anak itu yang masih mungkin di kelas itu yang belum mungkin menjelaskan dia berbicara mungkin kedua mungkin juga lah memberikan namanya masukan, memberikan pendapat. Siapa lagi? Ya, memberikan masukan apa setuju penghargaan tentang kualitas, penghargaan integritas, dan penghargaan mengurangkan motivasi intrinsik terkait kesadaran, mengurangkan motivasi, mengurangkan berarti kita akan kurang motivasinya itu intrinsik dari dalam itu. Ya, bagaimana hubungan satu ini? Bisa pendapat. Jadi, kalau menurut saya penghargaan itu lebih meningkatkan sebuah motivasi ya. Kalau menurut saya bisa kita kan melakukan sesuatu, kemudian kita diberikan melalui ke bawah. Ini kita menggunakan ini, itu nanti motivasi dari dalam diri dari intrinsik diri kita sendiri itu ya. Nah, mungkin seperti seperti itu karena apapun kita dalam melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang kita apa ya yang kita raih gitu. Nah, tapi tujuan itu tadi kembali lagi berbeda-beda setiap individunya. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu kemudian diberikan penghargaan,
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti itu masuk apa itu? Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Berarti masuk hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran terbuka. Mana ini konsekuensi hukuman? Pelajaran terbuka terlambat, ya. Berarti masuk konsekuensi ya. Ya, karena tertentu yang menilai pelajaran bukan untuk sekolah. Ya, beda ya. Berarti konsekuensinya itu ya. Berarti di sini kayaknya karena ada hukuman juga ya. Lari itu kan lari. Tapi mungkin disepakati saja mungkin konsekuensi ya. Ya, iya, iya. Iya, kesempatan kelas itu lah. Iya, iya. Mungkin ada ya. Tapi kalau kita di sini seperti ada mungkin kalau mau jadi gambar, tidak ada lain yang seperti ini lagi. Mungkin kan konsekuensi itu tadi ya. Kesepakatan biasanya di awal. Nah di sini kita mau tahu nih apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, nah, harus terjadi itu hukuman. Membuat anak sakit, nah bisik ngobrol ketik untuk jangka waktu lama, itu masuk hukuman. Yang ketiga, anak memiliki kedisiplinan, itu hukuman juga. Paksaan, paksaan di sini itu hukuman juga. Tadi kan hukum itu kan memaksa. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, nah itu masuk hukuman juga. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah,
Jadi kita mempunyai kayaknya harus ada apa namanya kompak lah, kesamaan pemikiran kita sebagai guru, yang mana tadi kesepakatannya kita sepakati tadi ya dulu ya, bahwa namanya hukum itu merupakan sesuatu yang tidak kira-kira yang kita gunakan itu kalau di kelas itu gimana ya? Yang kita gunakan supaya kita dengan siswa itu nyaman komunikasinya. Kita menggunakan konsekuensi ya. Jadi seperti itu. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah itu biasanya kalau kita lihat itu yang memang perkembangannya bagaimana kita itu dokumen apakah bisa berubah, apakah berhasil dengan bagaimana kita berhasil. Kita lihat sebagai berikut ya, apakah ada perubahan ya? Ada nggak perubahan dibandingkan dengan konsekuensi? Ada nggak perubahan? Kalau konsekuensi oh iya, terus kembali nah restitusi tadi kan masuk ada restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan harapan lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang belajar dari kesalahan apabila kita menggunakan restitusi ini. Yang kedua, memperbaiki hubungan, adanya tawaran, pemaksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid ke guru bersalah pada kelompoknya. Seperti yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita sampaikan beberapa kali mengenai konsekuensi. Jadi konsekuensi itu dia ada masuk dalam restitusi kita. Nah, di sini ada keyakinan jelas. Keyakinan jelas itu bagaimana kita menggunakan peraturan ini? Kenapa harus ada keyakinan jelas? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan dalam misalkan dalam mengendarai kendaraan roda 2. Apakah itu peraturan atau keyakinan pastor? Keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, itu apakah nanti kesepakatan keyakinan atau itu aturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kalau kita lihat ini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas nanti kita lanjutkan kembali. Kembali pertanyaan kembali, dilanjutkan kembali. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif itu tercipta apabila adanya itu akhir itu ada lingkungan positif, adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Maaf ini tidak jelas ya, tidak jelas kelihatan. Itu budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif ini tadi? Yes. Kita bisa membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Yang kedua,
bersih dulu. Di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita bahas tadi mengenai saya membuang sampah pada tempatnya. Jadi bisa kita tempelkan di sebuah dari kantor kesepakatan kelas ini tadi. Apa yang disepakati di kelas? Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Saya menghormati semua orang dan barang miliknya. Saya berbicara dengan sopan dan jujur. Saya berpakaian rapi sesuai dengan aturan kelas. Di sini ada juga prinsip kelas, kalau kita tambahkan bisa ke kelas itu. Prinsip atau nilai kelas. Nah, di sini yang namanya manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, itulah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, penguasaan, adanya kebebasan, dan adanya bertahan hidup. Itu memang kita dasar manusia. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghubung. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, di antara 5 ini yang mana yang biasanya kita pakai sebagai pendidik? Penghubung kah? Sebagai pembuat orang merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Pemantau atau manajer? Nah, kalau di sini penghubung nih, dikatakan penghubung itu seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu terus sebagai penghubung. Misal, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti kamu. Nah, itu namanya penghubung gurunya ya. Terus hasilnya apa yang kita dapatkan? Siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain akhirnya. Nah, hasilnya. Terus di sini membuat orang merasa bersalah. Silakan berceramah dan mengatakan seharusnya atau membuat orang itu merasa bersalah. Itu coba. Itu kita membuat siswa itu merasa bersalah dan meninggalkan. Coba kamu coba ini sudah mempertahankan kamu untuk naik kelas, tapi kamu tidak berubah juga. Nah, itu merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, dulu ya sebagai teman siswanya. Misalkan adalah lakukan lebih tinggi. Sebagai teman untuk posisi kita. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pertahankan itu kamu. Itu berarti sebagai teman posisi kita. Sebagai pemantau, contohnya menghitung dan mengukur. Misalkan apa peraturannya? Nah, jadi nanya ke siswa, kita memantau apa peraturannya. Nah, begitulah. Menyesuaikan diri dengan diawasi. Nah, tapi dalam posisi kita sebagai manajer di sini, berarti posisi kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu posisi guru itu sebagai manajer. Terus hasilnya dengan posisi sebagai manajer ini menguatkan pribadinya. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi yang 5 posisi ini yang paling baik itu yang mana yang kita
Ada? Pernah? Pernah melakukan ini lah segitiga restitusi menyelesaikan permasalahan anak? Iya. Di sini segitiga restitusi sini kita yang pertama yang kita lakukan itu validasi dulu, validasi kebutuhannya apa. Yang kedua menstabilkan integritas, lalu membuat keyakinan. Membuat keyakinan di sini. Nanti kita praktekkan. Ya permisi ya Bapak, kita untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini ada menstabilkan identitas. Ini ada di contohnya. Guru berkata, kita sebagai guru kita boleh yang nanti menghargai. Apalagi mengatakan kamu salah nih dengan anak. Tapi kita di sini menyampaikan apabila anak itu berbuat salah, artinya kita bisa memberikan masukan dengan anak itu dan anak-anak manusia itu pasti kita pernah melakukan kesalahan. Jadi anak ini jangan terbuka dengan kesalahan yang seperti itu. Jadi kita jangan langsung dengan kata-kata yang menghukum anak-anak ini. Nah, kita sudah tahu apa yang dilakukan anak ini pada saat kebutuhannya. Guru bisa berkata, kamu tidak saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan bukan karena kita itu pasangan kita harus hati-hati. Artinya jangan sampai membuat anak itu menjadi down atau menjadi anak itu tidak terbuka dia. Ya, jadi posisi kontrol tadi ada 5 ya. Kita terus di sini menanyakan keyakinan. Setelah kita membangun siswa kita tadi, nah apa nilai yang kita percaya ada di sekolah kita mungkin seperti itu. Nah sekarang sudah selesai. Di sini mungkin ada yang didiskusikan, ada berdiskusi mengenai budaya positif ini. Dengan pertemuan kita hari ini apa yang diambil intisarinya mungkin seperti itu ya Bu. Aku bisa bertanya semuanya. Ya, bisa masukannya ini. Ya, Alhamdulillah, selanjutnya Pak Yahya sudah bersedia pembacaannya atau kalau bisa, ada Pak? kalau bisa. Iya. Oke, alhamdulillah ya Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini mungkin membuat kita lebih untuk tidak bersedih lagi menghubungi pimpinan karena tidak menyakit di mana artinya segala keputusan itu kita tanyakan pada mereka apakah benar kelakuan atau perbuatan itu yang mengatakan salah atau benar. Iya, artinya misalnya dia memboros, apakah dia memboros benar dan akan terbang benar. Alhamdulillah, ini
menggali kembali lah apa ingatan-ingatan dulu pas kuliah itu sendiri materinya sama seperti itu. Jadi kayak semacam flashback kembali rasanya seperti balik ke bangku kuliah gitu. Nah ini baik terkait yang budaya positif tadi itu mungkin yang perlu kita titik poin kita di sini adalah sebelum kita menerapkan aturan atau keyakinan itu tadi, harus dibentukkan dalam diri kita itu adalah kesadaran dan tanggung jawabnya. Itu yang perlu dititik beratkan, yang perlu kita apa ya, kita gali lagi, kita olah lagi kesadarannya, kita latih lagi tanggung jawabnya seperti apa. Karena bagaimanapun itu aturan yang ada di sekolah, kalau misalkan siswa dan wali sekolah itu tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab, maka aturan itu nanti akan semata-mata cuma dijadikan sekedar aturan-aturan yang sifatnya itu pemaksaan seperti itu. Jadi contohnya aja kayak misalnya kita pakai helm, nah pakai helm kalau misalnya kita alasan kita pakai helm itu cuma 39 mungkin masih banyak yang melanggar yang kita pakai helm. Tapi kalau misalnya kita pikirkan kembali lebih jauh, lebih dalam, kenapa sekarang kita pakai helm? Supaya kita di jalan tidak terjadi apa-apa, kita tunggu dulu keyakinan yang ada di dalam diri kita, baru nanti peraturan itu dijalankan. Terima yang mana keyakinan itu harus ada apa namanya tadi itu bertanggung jawab ya seperti bilang kesadaran. Nah yang penting kan intinya kesadaran itu utamanya lah. Walaupun ada peraturan banyak pun yang kita berikan, kalau tidak ada kesadaran ya kan tidak mungkin artinya jalan. Artinya harus dipaksa terus nih dengan peraturan-peraturan yang ada ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri kita hari ini mengenai budaya positif, terutama di sekolah kita di kesehatan di budaya positif. Dan terima kasih juga untuk kejelasan diskusinya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan yang kita sampaikan dalam ini bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk anak didik kita, terutama di sekolah kita ini berdasarkan ketika bagaimana ini. Kemudian juga berdasarkan kita agar kita menjaga kita sebagai pendidik dan anak didik kita untuk lebih baik lagi dalam berbagai sesuai dengan kita. Saya kira sebagai yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya dulu dengan menutup seminar saya hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.